Dan ternyata aku tak bisa pindah kamar. Ada bencana alam terjadi di dekat sini, dan rumah sakit sedang penuh sekali. Beberapa dari mereka bahkan dengan terpaksa harus dirawat di bangsal untuk sementara. Aku bisa saja bersikeras untuk pindah dan memaksa pasien yang tidak punya penyakit jantung untuk bertukar kamar denganku. Tapi apa yang harus kukatakan sebagai alasannya? Ada hantu gadis kecil dengan bola plastik kuning yang suka menggangguku. Beruntung, malam ini ibu akan menginap untuk menjagaku. Sebenarnya, aku malu mengakui ini karena aku tak mau disangka penakut. Tapi aku lega karena setidaknya ada orang lain bersamaku malam ini. Jarum jam menunjukkan pukul 10 malam. Ibu dengan kacamata di wajahnya menatap layar laptopnya dengan mimik serius. 10 jarinya mengetik tanpa henti, seolah ingin menghancurkan keyboard itu dalam hitungan menit. Rupanya ibu sadar kalau aku memperhatikannya. Ia mendongakkan wajahnya dan tersenyum lelah. Belum tidur? Tanya ibu dengan suara yang kurindukan. Belum mengantuk? Jawabku. Mau ibu belikan apa? Makanan? Buku lagi? Nggak usah bu, ibu lanjutin aja. Aku cuma mau ngeliat ibu. Ibu tersenyum. Kali ini ada rasa bersalah di raut wajahnya. Jemarinya kembali mengajar keyboard dan pandangannya fokus ke layar. Penyakitku ini turunan dari keluarga ibu. Bukan karena aku suka merokok atau karena aku kebanyakan makan makanan siap saji. Makanya ia suka merasa bersalah. Anak laki-laki normal seumurku seharusnya belum pulang ke rumah jam segini. Sedang bermain di game center dengan teman-temannya atau sedang kencan dengan gadis yang diincarnya di klub. Tapi justru aku harus terbaring di rumah sakit karena ada yang menyumbat pembuluh darah koronerku. Seharusnya anak laki-laki seumurku bahkan tidak tahu apa itu koroner. Pelan-pelan mataku terasa berat. Memperhatikan ibu bekerja memang bukan kegiatan paling menyenangkan di seluruh dunia. Maka tak heran kalau tak lama kemudian aku menyerah pada kantuk dan aku pun larut dalam tidur. Aku selalu menganggap bunyi jam itu sangat berisik, terutama kalau tak ada bunyi lain di sekelilingku. Dengan pandangan kabur, aku membuka mataku. Jam menunjukkan pukul 2 pagi. Aku mengejapkan mata dan membuatnya fokus. Pintu kamar mandi terbuka dan seseorang keluar dari dalamnya. Seseorang berupa sesosok bayangan hitam kabur yang berjalan mendekatiku. Ibu, tanya aku dengan suara parau. Alih-alih menjawab, sosok itu berhenti di depanku dan mendesis pelan, berusaha menenangkan. Shh. Ibu aneh, kalau memang ingin menenangkanku, kan tak perlu mendesis seperti pencuri begitu. Tinggal jawab pertanyaanku saja, apa susahnya. Aku tak habis pikir dan mencoba kembali tidur ketika ku rasakan beban seseorang menaiki tempat tidurku dan menimpaku. Ibu mau ngapain sih? Membetulkan lampu? Bu, ibu ngap... Kata-kataku terhenti ketika ku dengar dengkuran halus di sebelahku. Dengan ngeri, ku tatap ibu yang tertidur di sofa dekat pintu masuk, masih dengan kacamata yang menempel di wajahnya. Kemudian, suara samar tadi kembali terdengar. Suara bisikan yang terdengar dari kaset tua itu menyenandungkan lagu yang sama dengan tadi siang. Twinkle, little star, wonder you are. Kurasakan beban itu merangkak, bergerak di atas tubuhku, mendekat ke wajahku. Suara nyanyian itu terdengar semakin dekat. Ah! Dengan panik, kusibakkan selimut itu dan kumpaskan ke lantai. Sambil terengah-engah, kuberanikan diri untuk melihat entah apa yang menimpaku tadi. Selimut yang kulempar teronggok begitu saja di lantai. Tak ada tanda-tanda sesuatu yang bergerak di dalamnya. Entah itu cicak atau sesuatu yang lebih besar. Kurasakan sesak mulai menyerang dadaku. Setengah megap-megap, aku mengambil pil kecil putih yang selalu ku minum kalau tiba-tiba jantungku kumat. Kusandarkan diriku ke dinding sambil menutup mata. Ku tarik napas pelan-pelan sambil mencoba mengaturnya.
Ada yang salah di sini. Tak mungkin gadis kecil itu terus menggangguku kalau tidak ada maksudnya. Entah karena aku mengusiknya, padahal aku nyaris tak pernah meninggalkan tempat tidurku. Atau karena lamunanku buyar ketika aku mendengar suara pintu yang terbuka perlahan, mengarahkan semua keberanian yang kupunya sambil tetap mengatur napas. Kubuka kedua mataku perlahan. Pintu kamarku terbuka pelan dan sebuah bola plastik kuning memantul masuk ke dalam kamarku. Keringat dingin menetes dari dahiku. Setiap lambungan bola rasanya setara dengan satu detak jantungku. Akhirnya, bola itu berhenti memantul dan berhenti di dekat kolong tempat tidurku. Perasaanku tak karuan menunggu pemilik bola itu muncul. Dan itu dia, kaki bersepatu putih itu kembali muncul di sudut pintu. Namun kali ini, Cemari mungil pucat ikut menemaninya, memegang daun pintu seolah pemiliknya akan mengintip ke dalam. Tanpa pikir panjang, aku bergegas menuju pintu untuk melihat gadis kecil misterius itu. Dan yang kudapatkan di ambang pintu adalah rasa sakit yang luar biasa di kepalaku. Rasanya seperti ada yang menusuk-nusuk mata dan kepalaku dengan jarum yang besar. Aku meremas kerah piyamaku dengan keras. Aku nyaris muntah ketika berhasil membuka mata dan melihat pemandangan yang aku yakin ini bukan pemandangan yang seharusnya kulihat. Bagaikan menonton film dengan layar raksasa, bangsa rumah sakit yang biasanya bernuansa hijau kini berwarna hitam putih. Kadang bangsal itu berkerak dan berkeretak, persis seperti saat menonton film tahun 1920-an. Bangsal itu sangat sepi. Kuperkirakan adegan hitam putih ini terjadi di malam hari. Suasananya begitu hening. Namun tiba-tiba aku dikejutkan oleh suara jeritan di dalam kamarku yang kini sudah berwarna hitam putih juga. Seorang gadis kecil berpiyama bergerak dengan gerakan aneh di tempat tidurnya. Dia kejang-kejang dengan mata membelalak lebar dan mulutnya mengeluarkan busa. Seorang suster berusaha menahan tubuh gadis itu agar tidak terlempar dari tempat tidurnya. Sebagian tubuh gadis itu kuperhatikan lebih hitam dari bagian tubuh lainnya. Dokter yang menanganinya tampak panik. Sepertinya karbamazepinnya. SJS, bagaimana ini dok? Tanya suster dengan nada yang tak kalah panik. Gadis kecil itu tak berhenti kejang, walau mukanya membengkak dan menghitam. Aku tahu persis bahwa itu gadis yang pernah melihatku dari bawah pohon. Bola kuning yang selalu ia mainkan pun ada di kamar itu. Cepat ambilkan hidrokortison, seru dokter itu. Suster itu berlari keluar melewatiku. Aku meringis ngeri melihat keadaan gadis itu. Kejangnya perlahan reda, hanya kepalanya yang sesekali tersentak kuat. Tapi tak lama kemudian, lengannya yang sedari tadi mengepal kuat, kini terkulai lemah di pinggir tempat tidur. Suster itu kembali dengan cepat sambil membawa nampan. Namun, ia berhenti seketika melihat dokter menutup wajah gadis kecil itu dengan selimut. Semacam sengatan listrik terjadi lagi. Pemandangan yang kulihat kembali berubah. Kasur tempat gadis kecil tadi tertidur kini sudah kosong dan bersih. Aku melihat dokter bersama seorang pria sedang mendorong belangkar keluar rumah sakit. Dengan kepala pening seperti terbelah dua, aku berusaha mengejar kedua orang itu. Aku berjalan sempoyongan, berusaha mengatur napasku, sambil terus meremas kerah piyamaku. Akhirnya, aku bersandar di dinding rumah sakit, kehabisan tenaga dan napas. Mimpi tidak seharusnya senyata dan sesakit ini kan? Lalu kurasakan sentuhan di telapak tanganku. Gadis kecil pemilik bola kuning itu menempelkan pipinya ke punggung tanganku. Ia kemudian menengadah, melihatku dengan pandangan memelas. Aku tahu. Kupaksakan dan kuseret kedua kakiku ke halaman rumah sakit. Pandanganku mulai mengabur. Namun aku masih bisa melihat kedua orang itu menggali sesuatu di bawah pohon. Tetesan dingin embun membasahi pipiku. Kubuka mataku perlahan dan segera kututup kembali karena mataku kelilipan ujung rumput yang basah.
Bau embun dan rumput memenuhi rongga hidungku. Sinar matahari memang belum sepenuhnya muncul, tapi suara burung yang berkicau sudah mulai terdengar. Hari sudah pagi. Aku tersadar. Dengan tenaga sepenuhnya pulih, aku tak mengerti bagaimana bisa. Aku begitu habis-habisan tadi malam. Seharusnya aku bahkan tak punya tenaga untuk mengunyah sekarang. Dan bertopang dengan kedua tangan, aku berusaha bangkit. Lalu kurasakan kakiku tersangkut sesuatu, dan aku berbalik untuk melepaskan apapun yang tersangkut di kakiku. Dan aku melihat jemari putih kurus yang sudah menjadi tulang belulang keluar dari dalam tanah, menggenggam pergelangan kakiku dengan erat. Tanpa sadar, aku tersenyum dan mengelusnya. Ternyata kau di situ ya. Jangan khawatir, aku sudah menemukanmu. Istirahatlah dengan tenang. Polisi segera mengamankan mayat Amy, nama gadis itu, dan memasang garis polisi di sekitar pohon taman belakang. Aku lega bahwa dokter yang menangani Amy dulu sudah ditangkap. Ia mungkin akan dijadikan terdakwa dengan tuduhan malpraktek. Entahlah, aku tidak begitu mengerti hukum. Pokoknya, selama dokter itu harus membayar apa yang ia lakukan, aku cukup puas. Kini aku kembali berbaring dengan nyaman di tempat tidurku dengan perasaan lebih enak. Kejadian beberapa hari yang lalu serasa berlangsung berminggu-minggu dan menguras habis tenaga dan pikiranku. Kabar bagusnya, dokter menyatakan bahwa kondisiku sudah lebih baik dan bisa meninggalkan rumah sakit dalam beberapa hari lagi. Ibu juga sudah mengambil cuti dan akan menghabiskan liburan denganku. Aku mendengar suara pintu diketuk dan seorang suster masuk ke dalam. Siang Yuki, saya Suster Ana yang dulu pernah menangani Amy. Ya, akhirnya aku mengingatnya. Dia suster yang kulihat di memori hitam putih Amy. Tapi aku tidak akan menceritakannya pada suster ini bahwa aku pernah melihatnya. Bisa-bisa aku ditahan lagi di rumah sakit untuk kasus yang berbeda. Siang, ada apa ya? Tanyaku tanpa basa-basi. Suster Ana tersenyum dan menyeret kursi untuk duduk di sampingku. Saya cuma mau mengucapkan terima kasih karena sudah menemukan Amy. Anak itu baik sekali. Waktu dia meninggal, saya sedih. Dokter Henry bilang kalau mayatnya sudah dikembalikan dan dimakamkan oleh panti asuhannya. Dan saya disuruh tutup mulut tentang kesalahan pengobatan yang dia perbuat. Saya tak berani melapor karena diancam akan dipecat. Atas kejadian itu, saya mengaku salah dan saya terima kalau harus dihukum. Sepertinya, aku mulai tertarik pada cerita Suster Ana. Suster, Amy dari panti asuhan. Suster Ana mengangguk antusias. Amy itu anak yatim piatu yang dirawat di sini karena epilepsinya sudah parah. Anak itu manis sekali. Dia suka bermain dengan pasien di sini. Aku mengangguk pelan. Syukurlah, lanjut Suster Ana. Kalau sudah ketemu begini, Emma juga mungkin akan tenang. Dahiku mengernyit. Emma, Sus? Emma itu kakak kembar Amy. Dia meninggal lebih dulu karena penyakit yang sama, tapi terlambat ditangani. Dia anak baik. Dia suka menyanyi Twinkle Twinkle Little Star, membuat kami tertawa karena dia begitu manis. Rasanya aku punya foto mereka. Mana ya? Aku tak mendengar perkataan Suster Ana ataupun tertarik untuk melihat foto si kembar. Yang kurasakan, punggungku mendingin, kepalaku seperti tertarik ke belakang. Samar-samar, ku dengar suara berbisik yang sudah ku kenal di telingaku, menyanyikan lagu yang kini sudah bisa ku tebak. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you